Rezeki memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan tertukar. Kalau Allah kasih rezeki, kita akan dapat. Kalau kita berusaha namun bukan rezeki kita, maka bukan rezeki kita. Seorang sudah makan enak, tahu-tahu dia muntah. Ya sudah, itu berarti bukan rezekimu, makanya keluar lagi. Itu bukan rezekimu. Bukan rezekimu. Tapi kalau itu rezekimu, maka akan sampai kepadamu. Ya. Tentu ada aturannya, itu kau berusaha, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu. Ya. Tapi rezeki maktub, sudah tercatat. Sebelum engkau keluar di muka bumi ini, Allah sudah mencatat rezekimu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Jangankan antum manusia, binatang melata di atas muka bumi ini. Apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu, di dasar lautan, semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di akhir ayat, kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu rezeki kita sudah tercatat. Tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, ya. Kemudian juga, jadi kalau hewan saja Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia, ya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud masyhur dengan hadis Shadiqul Masduq, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita, ya. Kemudian Nabi sampaikan, tatkala sudah mencapai usia 120 hari, maka fayursalu ilaihi malak, maka dikirim kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Di antara 4 perkara tersebut disuruh catat tentang rezekinya. Jadi sebelum Anda keluar dari perut ibu Anda menuju alam semesta ini, Anda sudah dicatat rezekinya sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jatahnya harus selesai, ya, baru sempurna rezekinya, ya. Baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya belum selesai jatahnya, dia tidak bakalan meninggal dunia. Ini harus kita yakin. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia disempurnakan rezekinya. Ala fattaqullah. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan cari harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan gara-gara kalian merasa rezeki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram. Rezeki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang. Anda menempuh dengan cara halal akan datang, dengan menempuh cara haram juga akan datang. Kalau begitu pilih dengan cara yang halal, ya. Tidak akan meninggal kecuali rezeki sudah dipenuhi. Saya dulu pernah dengar guru saya cerita, ada seorang dia jatuh di sebuah lubang atau di semacam sumur, kemudian ditolong oleh orang, kemudian dia haus, akhirnya dikasih susu. Setelah minum susu, ditanya, gimana tadi kamu jatuh? Dia praktekkan, tadi saya beri di sini, terus saya jatuh lagi dia. meninggal dunia. Kali ini jatuh kedua meninggal dunia. Kenapa dia belum mati? Masih ada sisa 1 gelas susu yang belum dia dapatkan. Rezekinya harus sempurna dulu, baru dia meninggal dunia. Antum tidak usah khawatir, ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau seandainya anak Adam kabur dari rezekinya, kama yahrubu minal maut,
sebagaimana dia kabur dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rizkinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya. Dan kita sudah tahu yang dicatat oleh malaikat tatkala kita dalam janin, di antaranya adalah bikatbir rizki wa ajalihi, dicatat rizki dan ajal. Kita ini yakin tentang ajal luar biasa, tetapi yakin tentang rizki kurang. Bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal? Kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia, ya. Ya meskipun kita berusaha berobat, tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan apa? Meninggal. Tapi kalau sudah ajal, kita mau berusaha, mau pakai safety yang luar biasa, keselamatan, mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa, kalau waktunya meninggal, meninggal juga. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Terlalu banyak olahraga, ya, macam-macam. Kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang, dia akan meninggal. Dan kita sangat yakin dengan ajal. Nah, seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap apa? Ajal. Karena dia dua perkara yang sama. Dia adalah dua perkara yang sama. Sama-sama dicatat tatkala kita masih dalam janin, ya. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Malaikat mencatat rizkinya dan malaikat mencatat ajalnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sebelum kita membicarakan tentang kunci pembuka rizki, ya. Namun para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun rizki sudah dicatat, ya. Meskipun rezeki sudah dicatat, ya, dan kita pasti akan dapat rezeki kita, ya. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin, ya, la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian. Allah ingin jelaskan bahwasanya rezeki sudah terjamin, ya. Jangankan antum, hewan saja. Hewan yang enggak punya akal cerdas seperti antum, ya. Dia enggak tahu, dia hanya berjalan dengan nalurinya, tapi dapat rezeki. Dia dapat rezeki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini, tapi dia dikasih rezeki. Kata Allah, Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apalagi kalian yang punya akal, bisa berfikir, bisa berbuat, bisa bertindak, ya, maka Allah juga mengatur rezeki kalian. Tetapi meskipun rezeki sudah tercatat, tetap kita harus apa? Berusaha. Sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk sehat. Kita berusaha untuk sehat, ya. Tapi umur tidak akan ditunda dan juga tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tetapi bukankah kita berusaha, bukankah kita makan supaya apa? Sehat. Jangan kita bilang, wah, lagi sakit Pak, iya sakit. Enggak berobat, enggak. Ajal di tangan Allah. Ya. Waktunya mati ya mati. Saya enggak berobat sembuh. Kalau belum waktunya, saya enggak bakalan mati. Itu namanya konyol seperti itu, ya. Berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol, kan jangan masalah. Jadi maksudnya kita yang logis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ajal sudah tercatat dan kita berusaha untuk sehat, berusaha menghindar dari mara bahaya, ya. Maka demikian juga rezeki sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk mencarinya. Ini yang